Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Lita Keisha. Apa kabar Lita? Kamu punya pengalaman mistis nggak selama ini? Yang saya sering rasakan itu agak suka merinding kalau masuk ke rumah yang menurut saya yang nggak enak ya. Walaupun rumah itu bagus ataupun enggak. Kalau menurut saya nggak nyaman, tiba-tiba di sini saya agak merinding gitu. Berarti bisa merasakan dong ya? Iya, sama mendengarkan suara-suara atau jalan tengah malam gitu. Langkah kaki tengah malam? Iya, naik tangga. Itu di rumah saya. Memang ada penghuninya? Ada. Tapi nggak pernah diusir atau mungkin pernah menunjukkan wujudnya gitu? Jangan sampai. Mudah-mudahan jangan Jangan ya. Selama ini yang saya lihat sih, yang saya tahu, setengah malam biasanya kan saya susah tidur ya kan. Jadi kadang-kadang di luar kamar saya tuh akan ada tangga. Saya suka mendengar suara naikkan tangga. Langkah kaki gitu, naik tangga. Tiba-tiba saya keluar nggak ada apa-apa. Paling saya bilang gini aja, tolong jangan ganggu saya. Gitu. Dan biasanya setelah itu hilang? Iya. Hilang, terus paling sekitar jam 4 itu ada lagi yang lagi dengar suara kursi lagi geser-geser. Geser-geser kursi? Gitu. Yang menurut saya itu hanya biasanya mungkin orang-orang yang maksudnya ada orang yang mau mengganggu aja gitu ya kan, yang sampai ini saya belum pernah lihat orang itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Mudah-mudahan malam hari ini kamu juga nggak melihat yang aneh-aneh. Jangan sampai. Ya, kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku dendam kepada setiap laki-laki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Onah. Selamat malam Mbak Onah. Malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak sehari-hari? Saya tukang sayuran keliling, Mas. Baik, apa yang mau diceritakan pada kami? Saya tuh dendam, Mas, sama suami saya. Kenapa bisa dendam? Suami saya selingkuh, Mas. Tapi saya dendamnya sama orang lain. Dendam sama orang lain? Sama siapa ya? Sama laki-laki, Mas. Semua laki-laki? Mbak, tahan dulu emosinya, tahan dulu marahnya. Kami mau mendengar ceritanya dulu. Kenapa bisa dendam dan apa yang dilakukan setelah merasakan dendam? Suami saya tuh mbak perempuan ke rumah, Mas, yang jauh lebih cantik daripada saya, Mas. Saya tuh cuma kayak gembel, Mas. Saya dianggapnya gembel, saya dianggap stres, Mas. Jadi dia bawa perempuan datang ke rumah, lalu seperti apa kronologinya? Dia datang ke rumah, dia bilang saya stres, saya gila. Dari situ saya nggak apa-apain suami saya. Saya ngelakuin segala cara buat dendam sama orang lain, Mas. Sama laki-laki, Mas. Oke. Dengan dendam yang Anda rasakan itu membuat Anda menyakiti laki-laki lain? Iya. Bagaimana caranya? Mbak Ona? Saya rusak rumah tangga semua laki-laki, Mas. Saya nggak bisa ngelihat orang rumah tangga yang bahagia, Mas. Caranya? Sakit, Mas, saya. Cara merusaknya bagaimana? Saya ke dukun, saya mandi kembang, saya ritual, Mas. Mbak Ona, kenapa seperti Mbak Ona bisa tenang dan kita lanjutkan?
Oke. Tujuan Mbak Ona datang ke sini untuk apa? Saya menyesali Mas sama perbuatan saya, Mas. Anak saya udah gede-gede, Mas. Oke. Lalu, apa maunya dengan datang ke sini? Saya datangin ke orang pinter. Tapi saya ke sana udah nggak ada Mas orangnya, Mas. Pas saya nonton Antv, ternyata di sini semua kayaknya pada bisa diatasin semuanya. Terus saya datang ke sini, Mas. Oke, jadi mau melepaskan rasa dendamnya ya? Iya. Karena Anda menyakiti banyak laki-laki dan rumah tangganya. Iya, Mas. Baik, Anda akan kami ajak bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ona, mendiami rumah bernomor 1. Terlahir tanggal 16 Maret 1975. Sosok yang berkemauan keras dan berimajinasi tinggi. Tetapi dia mudah sekali percaya pada omongan orang. Sehingga mudah tertipu. Saya merasakan ada sesuatu yang mengganggu jalan pikirannya. Tak kenapa, pikirannya dipenuhi oleh dendam yang tak berakhir. Dendam, dendam, dan dendam. Amarahnya seperti luapan lahar panas yang dapat melukai siapa saja, terutama laki-laki. Saya melihat sosok nenek-nenek yang menguasai tubuh Ona. Bermata merah, berambut panjang. Saat malam, Selamat malam, Roy. silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Ona, dengan tanggal lahir 16 bulan 3 1975 dengan nomor rumah 1. Apakah betul? Betul. Kenapa, Roy? Oh. Merasakan sesuatu? Yes, ya, saya merasakan sesuatu energi negatif, tetapi tidak. Saya ngerasa di menit yang pertama ini tidak membahayakan, hanya saja saya menebar bubuk agar lebih positif. Iya, karena memang Ona ini pernah disakiti dengan mantan suaminya yang cukup menyakitkan dan membuat dia dendam kepada semua laki-laki, ingin merusak semua rumah tangga laki-laki yang ditemuinya. Dan malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa melepas dari rasa dendam karena sudah begitu banyak korbannya. Iya, Pernah melakukan ritual juga ya? melakukan ritualnya itu dalam bentuk apa ya, Mbak Ona? Betul. Saya dimandiin kembang, Apa lagi, Mbak? saya dikasih teko yang dari tanah Disimpan? untuk disimpan, dan itu dikasih air putih aja. Dan itu untuk memelet laki-laki yang saya suka, yang saya dendam itu. Melet laki-laki yang... Ya, yang suka sama saya. Saat Anda melakukan ritual, merasakan sesuatu nggak? Ada yang datang atau mungkin mengganggu sosok gaib yang terlihat? Ya, Seperti apa? ada ibu-ibu setengah baya. Ada juga kakek-kakek yang serem mukanya. Ada nenek-nenek juga nggak? Nenek-nenek yang mukanya hancur separuh. Separuh. Itu mereka datang dalam mimpi atau mau nampakkan wujudnya? Kayak hampir-hampir kayak halusinasi, Mas.
Iya. Setengah sadar, setengah. Banyak kan gitu, Bay. Banyak kan mereka tuh bergejala-gejala halusinasi atau punya pola pikir sendiri gitu dan membuat opini sendiri di kepala karena dirasuki. Tunggu sebentar. Lita ya? Iya. Kamu ngerasa nggak sih partisipan kita ngeliatin Bayu kayak gitu? Dari baru masuk aja tadi udah ngeliatinnya seperti kayak Mau nyekek ya? iya kayak dendam banget sama laki-laki gitu ngeliatnya. Saya lihat Bayu. Lihat lihat aja langsung merinding. Tunggu. Mbak Ona ya, Mbak siapa? Ona. Ona. Kontrol pikiran Mbak Ona dulu. Iya, serem banget. Oke, biasanya kalau ketemu dengan laki-laki, para korbannya itu dipelet, lalu diapain? Biar saya cinta sama saya, Mas. Saya hancurin rumah tangganya, Mas. Dengan cara bagaimana? Biar dia sayang sama saya, anak-anaknya juga biar sayang sama saya. Nanti kalau udah mau cerai di ambang perceraian, saya tinggalin. Saya cari masalah lagi, Mas. Itu kan perbuatan karma buruk dan perbuatan jelek dan dosa. Kasihan loh keluarga orang dihancur-hancurin. Ya nggak sih? Iya. Iya. Ada rasa menyesal nggak? Saat itu mau, Mas. Dan itu puas buat saya. Sangat puas batin saya. Sekarang menyesal? Justru saya kesini karena menyesal, Mas. Saya Salin perbuatan saya selama ini. Lita, Anak saya udah gede-gede, Mas. kamu Lita ya? Iya. Lita, kamu tahu nggak? Di belakang dia sama Bayu udah beda banget. Kita berdua ini masih di alam dimensi manusia, tapi mereka berdua udah beda banget ya. Ini bukan Bayu yang aku kenal deh. Roy, I mean like you're really different. aku ngerasain dingin banget memang di sini. Kamu, Dari bawah kaki sampai ke atas itu dingin banget. aku merasa mereka berdua tuh kayak berada di. Iya dari tadi. Roy, Kamu laki-laki sama aja, tahu nggak? Mbak, Sama kayak mantan suami saya. saya nggak kenal Mbak. Saya baru Jangan bilang nggak kenal kamu. Saya baru melihat dan pertama kali. Laki-laki sama Mbak bisa tolong kendaliin diri dulu ya, Mbak. Mbak Ona, saya nggak mau kasar dan nggak mau menyakiti perempuan. Tolong. Jangan ya, Mbak. Tolong tenang dulu. Kita coba bantu. Serem banget. Dia sebenarnya marah sama laki-laki, semua laki-laki, tapi kemasukan akhirnya, kerasukan. Karena frekuensinya sama, akhirnya dirasuki makhluk itu. Iya. Itu Nenek udah mati lama. Udah. Nek. Saya takut dia kebakar. Bisa diajak komunikasi. Kamu bisa nggak tarik dia ke bawah? Saya tarik dia. Iya. Di situ ada lilin dan bakalan bajunya kebakar. Mbak Ona, hati-hati. Ini ada banyak lilin. Saya nggak mau kamu kebakar. Kita coba selesain masalahnya ya. Iya Mbak. Mbak Ona silakan duduk. Kita coba selesain masalah satu-satu. Nampaknya dia kerasukan setengah lebay. Yang di sini targetnya sekarang jadi ada 2. bukan dia itu. Lita dan Bayu. Dia ingin cerita juga. Kalah cantik. Kalah cantik jadi
Jadi dia tuh ngerasa dirinya dia sosok makhluk halus yang jelek dan buruk rupa. Tapi Lalu saya melihat wanita, iya, bawaannya marah. bawaannya dendam. marah, dia melihat laki-laki bawaannya dendam pengen cekek. Dia jealous dengan sosok perempuan wanita cantik seperti itu. Serem ya? Dia kalau udah ngamuk bisa ngelakuin apa aja. Nih, saya masih setengah lihat. Mbak Ona. Mbak Ona. Mbak Ona, Ibu, Mbak, Mbak. Mbak Ona, Mbak Ona, Bu. Mbak Ona. Mbak Ona udah sadar? Mbak Ona bisa dengar kami? Mbak Ona bisa dengar kami? Udah denger ya? Astagfirullahaladzim. Mbak Ona, udah gak ada apa-apa lagi kan? Saya harus bikin dia tenang. Disakiti mantan suami bukan berarti semua laki-laki brengsek, Mbak Ona. Harus tahu semua dendam gak bisa semuanya dipraktekin ke laki-laki. Sebenarnya saya menerawang kenapa Mbak Ona bisa kayak gini adalah faktor dendam kesumati yang bener-bener dendam setengah mati yang nggak bakal bisa maafin laki-laki. Iya sih. Tapi beneran, karena dia dendam, marah, dan sedih, ada yang nempel frekuensinya. Makhluk halus, berupa nenek-nenek, gitu. Yang sama, mirip ceritanya dengan Mbak Ona. Iya, ditambah lagi dia katanya ke dukun untuk bisa dapat pengasihan atau melet laki-laki yang dia suka. Betul. Itu malah ngundang makhluk-makhluk lain juga datang. Iya. Tampaknya di sini Bayu juga harus masih hati-hati. Aduh, Di sini dia masih ngeliat. Mbak Ona bisa tahan. Fokus, kuatin dilawan energinya. Kenapa ya di belakang saya sini? Kamu kenapa? Rasa Kayak ada deketin gitu. Saya ngeliat kita jadi korban selanjutnya. Kalian berdua tuh beda ya. Saya ngerasa satu-satu diasingkan gitu. Dan saya berada di planet Pink. Saya berada di dunia yang beda. Bayu beda. Kita kok beda juga ya. saya sama kenapa bisa kayak gitu, Pak? Kayak dipisahin gitu. Kamu makhluk apa sih? Sebenarnya mau apa dari tubuhnya ini? Kamu tuh gak pantas di sini, tahu nggak? Pergi nggak dari sini? Kenapa saya melakukan Gak apa? pantas kamu. Kenapa? Kamu sama aja sama laki-laki itu. Apa yang saya lakuin? Pergi nggak? Saya nggak ngelakuin apa-apa loh. Saya Pergi nggak? Pergi kemana? Terserah mau pergi kemana. Kita coba Tapi nggak nolong. perlu di sini. Kita coba Kamu tuh nolong. gak pantas, tahu nggak? Mbak Ona sadar, ini saya belum pernah ketemu dengan Mbak Ona. Ya. Jangan bilang pernah gak ketemu ya. Ini dia di bawah pengaruh frekuensi makhluk halus, Bay. Maklumin ya, Bay. Saya nggak mau ngelawan, saya nggak mau kasar sama perempuan, tolong. Gak semua laki-laki itu jahat. Gak Saya boleh minta terlalu dendam sama laki-laki. bunga di dalam mangkuk. Sakit, Mbak. Tapi gak semua laki-laki itu jahat. Sama semua, Mbak. Bunga di dalam mangkuk. Bunga 7 rupa dalam mangkuk. Bersama airnya. Laki-laki itu sama aja di mana juga. Nggak semua. Kamu nanti juga ngerasain, tahu nggak? Kamu bakal ngerasain disakitin sama laki-laki. Saya pernah disakiti, tapi saya nggak pernah seperti ini. Nggak pernah dendam seperti Mbak. Apalagi harus pergi ke dukun. Itu kan nggak bagus. Ya karena kamu nggak sakit kayak saya. Coba kalau kamu sampai sakit kayak saya, ngeliat, cicing lihat laki-laki, tahu nggak? Nggak semua laki-laki loh sama seperti mantan suami. Sama. Masih banyak orang baik, Mbak. Nggak ada yang baik sekarang, mah. Sama aja. Jadi pengaruhin makhluk ini ya. Iya, dia di bawah pengaruh makhluk halus dan dendam-dendam dia di masa lalu. Waktu pas dia disakitin. Jadi itu bercampur nih. Dia setengah orang, setengah makhluk halus. Dipengaruhin pikirannya. Jadi dia ngelihat semuanya sama. Padahal beda-beda.
Dia setengah orang, setengah makhluk halus, dipengaruhin pikirannya. Jadi dia ngelihat semuanya sama, padahal beda-beda. Dan saya udah bilang kan, Bay, kamu kok kayak berada di dimensi lain ya? Dan dia ada di dimensi kamu juga. Gitu. Ini kenapa saya bisa ada di dimensi lain? Dia tuh ngerasa setiap semua laki-laki tuh kayak sama aja. Padahal kamu enggak, gitu loh. Dia mencoba ambil soul, jiwa kamu gitu loh. Saya mendapat bisikan dari teman-teman saya yang nggak kelihatan bahwa tampaknya dirasuki dan dia pengen makan kembang, minum kembang. Itu yang dilakuin. Jalan satu-satunya Mbak Ona. Katanya mereka bilang Makhluk itu pengen dia melakukan itu. makhluk itu pengen minum air kembang dan kembangnya. Dan membuat dia jadi lebih tenang, gak membunuh laki-laki. Saya sebenarnya tau gak, gue boleh jujur gak? Gue liat gunting nancep di leher lo, tau gak? Karena Segitu marahnya. jadi gini, gue gak mau itu terjadi, Bay. Aduh. Karena ini dimensinya udah dia dipengaruhin, Bay. Nah, aku pengen banget kamu selamat. Kamu mohon maaf, nenek, siapapun itu yang saya minta tolong yang punya tubuh ini. Kamu kan minta minum air kembang. Saya kabulkan, tapi jangan ganggu partner kerja saya, Bayu. Dan jangan mau ada pikiran gunting atau pisau nancep ke lehernya Bayu. Udah gini deh, kau minum dulu ini. Walaupun sedikit. Saya tahu ini Mbah ya kan? Mbah Kaku. Mbak Kakung, Eyang Kakung. Eyang. Tolong dengerin saya baik-baik, Eyang. Itu Bayu, bukan orang lain. Bukan yang nyakitin perempuan. Saya ngelihat Eyang gak tenang hidupnya. Tolong tinggalin tubuh ini. Kalau kamu masih gak tenang, apalagi yang harus saya siapkan buat Eyang? Kopi pahit dan telur. Kopi pahit sama kopi. Kopi pahit, telur, dan tepung terigu. Dan telurnya agak banyak. Telurnya agak banyak sama tepung terigu. Ini yang Kopi pahit, telur, tepung terigu. Eyang kan gak ngomong apa-apa, tapi saya bisa baca pikiran Eyang. Itu kan yang kau mau. Eyang, enggak semua. Eyang, saya tahu ini dunia kita berbeda, Eyang. Saya manusia, kamu makhluk halus. Tolong jauhin pikiran kamu dari gunting dan pisau. Saya lihat kamu memegang gunting. Dia bisa lepas nggak, Roy? Sekarang perlu di cleansing. Iya, Bayu anak kamu kan 3 kan? Iya. Bayi. Saya nggak pernah ketemu Eyang, sama kamu. Saya nggak pernah nyakitin kamu. kamu tahu nggak? Itu laki-laki baik. Saya cinta sama keluarga saya. Saya nggak nyakitin kamu. Ya tapi dulu laki-laki nggak cerita sama saya. Iya, tapi nggak semua laki-laki sama seperti laki-laki itu. Saya nggak peduli. Bayi, emang kamu pernah gagal juga kan? Iya, tapi oke, mungkin saya pernah ngecewain perempuan, tapi itu dulu. Sekarang saya nggak pernah nyakitin perempuan. Aku pengen Eyang. Aduh, jangan gitu dong tangannya. Berdarah loh nanti. Aduh. Buka dong, Eyang. Eyang, Kenapa, Roy? Sendiri-sendiri. tangannya dikepel dong sampai berdarah ntar. Bona. Mbak, Ayo ke Bona.
Mbak Ona. Mbak Ona. Mbak Ona. Ada gulungan itu nggak sih? Roller. Keras banget tangannya. Aduh. Kita bawa ke ruangan mediumisasi sekarang. Kita bawa dengan kondisi seperti ini bisa. Hanya seorang wanita sih yang bisa bawa. Mbak Ona. Mbak Ona, sadar dulu Mbak Ona. Mbak Ona. Oh my God. Oh, I'm so sorry. Kena. Gak apa-apa. Kopi hitam lagi ya. Kopi hitam lagi, kopi hitam. Tapi kita bawa ke sana. Bawa ke sana, bawa ke ruangan mediumisasi. Gitu. Mbak Ona bisa ikut kami ya. Mbak Ona. Tolong Bantuin, bawa. bantuin. Nggak, harus berdua. Nggak bisa, dia sama laki-laki Dia soalnya. nggak bisa sama laki-laki, dia sama perempuan. Dia harus sama perempuan. Trauma besar. Dia kenapa tidak bisa menyakiti saya karena jiwa anak-anak saya masih ada dan saya bukan golongan yang dia incar. Dia harus diapain kalau di sini? Aduh. Ada itu nggak sih gulungan kayu? Mbak Ona. Wanita, kamu ngerasain apa di badannya? Dia tuh dimasukin, Mbak. Dia masih dirasukin? Iya. Dia tuh dimasukin sama seseorang gaib loh. Sini agak dingin ya. Di bagian tengkuknya dia. Sini agak panas. Punggungnya panas. Iya, sakit agak. Sendok aja. Mbak Ona. Dirasukin sosok gaib ya. Diaduk sampai rata dulu. Mau bikin apa? Tampaknya telurnya kurang. Saya butuh telur lagi yang banyak. Si nenek-nenek ini suka banget meracik sesuatu pada masa hidupnya. Jadi saya pengen balikin jiwa dia, jangan sampai mengganggu laki-laki. Kembali ke zaman dulu sebelum dia merasakan sakit dendam ini. Betul. Oke. Nenek, Nek, main masak-masakan yuk, Nek. Mbak Ona. Nenek. Nih di sini nih. Kamu jangan gangguin laki-laki. Ini kan hobi kamu waktu masih hidup. Nih, tuh. Kamu paling jago kan bikin ini zaman dulu. Udah lupain laki-laki. Kamu ngaduk-ngaduk ini aja nih. Tuh. Jangan sampai dilempar ke muka orang. Tuh dulu kamu jago banget kan, Nenek. Bikin-bikin kayak ginian. Tuh, inget memori itu balik. Jangan inget dendam. Udah inget-inget aja bikin kayak remet-remet gini. Saya tampaknya butuh air ya. butuh air lagi. Dia nikmatin itu ya.
Dia enjoy dengan ini. Balik lagi ke masa hidupnya. Saya takut kamu kena pisau. Jadi saya harus distract dia punya pikiran. Ya, dia remet, terus diginiin. Jadi tenang ya dia ya. Dia lebih nikmatin dan Iya. dia ke distraksi memang. Benar-benar lupa sama dendamnya. Itu poinnya. Karena sang nenek itu sering banget bikin ginian. Jadi dia balik lagi ke masa sebelum dia dendam dan dia jadi lupain sekarang. Betul sekali, itu poin saya di sini. Jadi dia tuh ke distract, saya nggak mau kamu digituin. Oke, wah, nenek mau bikin kue ya, enak banget nih. Nek, Kita harus distract dia punya pikiran. dia memang biasa bikin kue zaman dulu. Nenek ya, aduk sampai rata dan kamu mau jadiin kue apa terserah nenek deh. Biasanya nenek suka kue lupis kan? Ah, udah, belum selesai, Roy. Masih terus dia, masih ngerasain dendam. Roy. Kuenya enak pasti ya. Awas. Nah, itu bikin kue lagi, Nek, bikin kue lagi. Itu belum selesai. Itu belum selesai tuh kuenya tuh. Iya. Iya, terusin lagi. Lihat lu kok dendam banget ya. Makanya dia ngeliat laki-laki balik lagi. Ya terusin, Nek, terusin bikin kuenya. Ya. Kita bantu ya. Oke. Jadi kesukaan nenek ya, bikin kue ya. Baik, kita harus sadarin dia tampaknya. Dia harus ke distract, Bay. Saya sadarin kamu nenek kembali pulang ya. Dan saya berharap nenek tenang di alam baka. Nenek bikin kue aja terus dia ingat-ingat tentang suami atau orang-orang atau laki-laki lain yang bikin dendam ya. Saya tiup ini dan kau kembali ke alam baka. Jangan jatuh, jangan kena kepala. Saya butuh bantuan tampaknya. Kita bawa ke situ. Balik lagi ke tempat sana. Iya. Ini adonannya perlu dibawa nggak, Roy? Nggak usah, ditinggalin aja. Nanti kalau dia kerasukan lagi, Ya udah Enggak, dia pasti akan balik lagi sih. udah aman tapi. Sudah aman. aman ya ini ya. Aman. Saya yakin Mbak Ona sudah kembali ke kita. Bauna Bauna. dengar saya. Bauna dengar saya. Iya. Kita pernah ketemu sebelumnya. Belum, ini baru pertama kali kan ya, Mbak ya? Sebenarnya ya. Oh, dia udah sadar. Syukurlah. Sadar. Syukur banget. Mbak Ona tadi tidak sadarkan diri, lalu membuat kekacauan di sini sedikit dan membuat kekacauan pada Bayu juga. Dan tubuh Ona dipakai oleh makhluk halus untuk mencekik Bayu, dan saya membaca frekuensinya makhluk halus tersebut pengen pegang pisau dan pengen nancepin ke leher laki-laki semua yang tipikal yang seperti Bayu gitu. Dan saya ngerasa Mbak Ona masa lalunya pernah dianggap gila ya. Betul, Mas. Jadi ini Bay, kita punya berbagai macam cara metode untuk membuat seseorang menjadi lebih normal. Memang saya ngerasa dia punya, kan saya udah bilang dari awal tadi ya, dia punya planet sendiri dan dia diajak ke planetnya. Makanya dia dianggap gila. Nah, kenapa ngadon-ngadonan semacam adonan kayak itu? makanan-makanan. Dia tuh bisa ke distract, dia bisa masuk ke dalam itunya. Jadi
nggak akan menyakiti kita. Karena itu emang yang dia suka. Iya, Jadi dia lupa sama yang lain karena dia melakukan hal yang dia suka. Iya, dia harus diciptakan yang dia suka, planetnya dia. Tadi begitu dia bikin adonan memang ke distraksi, dia kayak fokus gitu. Iya. Tapi memang di akhir-akhir justru begitu udah selesai, hampir selesai, dia ngelihat saya terus dia langsung Iya, makanya. balik Kayak lagi. dendam Betul, lagi gitu dendam kayak. lagi. Kayak nggak suka Ya ngeliat si suka. boy. Makanya itu harus dinetralisir. Tampaknya saya sudah mendapatkan kuncinya. Ketika Mbak Ona mulai marah, Mbak Ona langsung ke dapur dan menciptakan sesuatu. Bikin adonan. Bikin sesuatu. kue, bikin masakan. Tampaknya Mbak Ona di sini saya mencium bau masakan ya. Kamu kan suka masak dan mengadon kan? Iya. Adonan. Oh. Itu yang saya baca di dalam pikiran kamu. Saya ngeliat dia bikin sesuatu Ya. kue ya. Iya. Kue dan beberapa makanan. Nah, ketika udah mulai kambuh, Langsung. dendamnya tolong bawa inget pesan saya ke dapur. Tapi jangan ambil pisau, langsung bikin kayak tepung gitu. Jadi intinya memang pada saat emosi itu muncul, dendam itu mulai muncul lagi, pikirin apa yang kita suka, apa yang Mbak Ona suka, lakuin yang Lakuin. disuka. Pisau semua udah disimpan sama anak saya. Tuh Udah nggak ada kan? lagi kan? Enggak. Pisau udah semua. disimpan. Iya kan? Baru dia buka Kalau loh. kalau nggak perlu banget nggak dikasih tahu. Nah, kamu Pisau. Kenapa Dikasih dia tahu aman pisaunya ada di mana. Karena udah sering pegang pisau untuk bunuh orang atau gimana? ada keinginan gitu. Ada keinginan untuk Ya, bunuh orang. Kalau pas lagi kumat. inget, Aduh, Mbak. lagi inget. Bener, lakuin yang disuka deh. Itu bikin kue. Lakuin yang positif ya maksudnya ya. Kita baru ngebahas itu ya di awal-awal, dia belum terbuka. Lalu saya bilang, saya ngeliat pisau, bay, dan gunting. Iya. Dan Ada itu pisau, nanti itu silet, diaman. pisau, gunting, silet, gunting. peniti, Peniti. jarum. Aduh, jangan deh. Itu semua saya nggak tahu naruhnya di mana. Iya. Ya, Memang jadi nggak kalau boleh. mau perlu baru dikasih. Kalau perlu, Mbak. Dan saya mendukung kamu untuk lebih ke dunia tata boga, Iya. masakan. Memasak. Ya udah, seperti itu. Karena dia punya bakat di situ ya. Iya, Dan bisa berhasil di situ. biarin kalau orang lain dulu nganggap kamu gila, Gila, biar. tapi kamu bisa menciptakan makanan-makanan enak dan adonan-adonan yang super. Melakukan hal yang positif Melakukan ya. hal yang positif. Apa itu nanti saya bisa sembuh dengan kegiatan itu? atau gimana? Justru kalau ada kegiatan itu terus, apalagi kalau ada ibu-ibu yang rame, seminar masakan atau seminar apa, gathering apa, ikut semua, lama-lama lupa dendamnya loh. Iya, itu akan terbiasa. Sesuatu yang misalnya dilakuin 21 hari berturut-turut, itu akan menjadi kebiasaan baru dan melupakan kebiasaan lama tuh Mbak biasanya. Karena dendam itu kan nggak ada habisnya ya. Iya, bisa lupa tuh dendamnya. Batin sih lega, wah rasain lu. Cuman setelah itu tetap ada penyesalan, nanti kayak gitu lagi. Ya udah, berarti sekarang siapin adonan yang banyak di rumah. Saat begitu dendam, Langsung kesel, deh. tiap hari bikin adonan, bikin kue yang enak-enak, kasih ke orang-orang. Iya, kasih ke orang-orang yang membutuhkan dan mereka kelaparan juga di luar sana masih banyak. Kebaikan itu akan membuat dia bisa luntur dari dendamnya. Pastinya. Lupa semua. Lupa semua juga dan kebaikan akan terbayar. Jadi nggak sadar ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti kita bersih. Ada mau disampaikan, Lita? Iya Mbak, kalau bisa jangan dendam laki-laki. Karena nggak semua laki-laki itu jahat. Kita semua pasti pernah disakitin kok. Tapi pasti akan ada yang lebih baik lagi nantinya. Iya. Bayu pun pernah gagal ya. Pernah. Iya, Saya makanya juga- saya kesini kan. Saya juga pernah. Saya kesini nyari solusi gitu kan. Solusinya Iya. sekarang udah ketemu ya. Kan selama ini nyari kemana, solusi kan nonton Antv terus. Oke. Ya, baik. Roy Kiyoshi, ada pesan buat Nggak. Bu Ona? Udah nggak ada. Silakan menikmati kehidupan baru dan enjoy sama hobinya. Oke, Oke, siap. Makasih, terima mudah-mudahan kasih, bisa Mbak Ona. sembuh ya. Makasih ya Mbak ya. Selamat Mohon malam. maaf ya. Mas Ya Ayu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih, sama-sama. Ya bikin kue yang banyak ya Mbak. Nanti kasih ke saya ya Mbak. Saat Anda membalas kebencian dengan amarah, saat itu pula Anda dinyatakan kalah. Berikut ini akan hadir seorang pria yang sering menyakiti istrinya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Juki.
Selamat malam, Mas Juki. Selamat malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi saya datang ke sini mau nyeritain kalau saya memang termasuk kena karma dan nyata benar kena karena istri saya, Mas. Kenapa istri? Waktu saya nikah kemarin memang dia saya sakitin. Saya KDRT. Terus saya bawa selingkuhan ke rumah. Dan waktu itu saya juga nyiksa orang tua, Mas. Waktu saya nikah kemarin memang dia saya sakitin. Saya KDRT. Terus saya bawa selingkuhan ke rumah. Dan waktu itu saya juga nyiksa orang tua, Mas. Nyiksa orang tua? Nyiksa orang Nyiksa tua orang saya tua? siksa, ya. Karena ulah saya. Orang tua sendiri? Ya, ibu. Ibu? Sampai sekarang semua harta aku habis, kebun, rumah, berkat mobil juga habis semua. Karena aku emang kualat kena karma dari ibu dan istriku. Sampai sekarang istriku nggak tahu di mana. Aku nikah selalu gagal. Setiap nikah aku gagal, nggak pernah terjadi. Aku sampai minta sesuatu sama orang pinter agar saya bisa dapat jodoh, Mas. Sudah mencoba untuk menikah lagi? Iya, tapi gagal, Mas. Berapa kali? 3, Mas. 3 kali gagal. Terakhir aku sampai datang ke sesuatu tempat yang jauh di daerah Bengkulu. Cuman tetap, ya aku memang kena karma, aku salah. Makanya aku pengen minta maaf di sini, Mas. Udah coba minta maaf langsung? Belum pernah ketemu sampai sekarang. Oke. Ibu Anda gimana kondisinya? Ya dia memang selalu nyuruh aku kuat. Mungkin cobaan buat aku, cuman aku memang banyak salah ke dia. Sebentar. Walaupun Anda menyiksa ibu, tapi ibu masih tetap minta Anda supaya kuat. Iya itu, Mas, yang saya sampai sekarang tuh kuat. Padahal dia selalu saya siksa. Bahkan sampai nangis, sampai rumah terjual. Aku diusir malam sama orang yang beli rumah. Baik, tujuan datang ke menembus mata batin untuk apa sebenarnya? Saya mau minta maaf, Mas, sama istri, sama keluarga istri. Kalaupun dia memang dapat jodoh, ya alhamdulillah. Tapi kalau saya seandainya ketemu, saya pengen sujud, Mas. Saya minta maaf sama dia. Untuk kembali? Iya, kalau buat kembali, mungkin dia gak mau, Mas. Dia terlalu sakit. Bahkan sampai waktu itu, matanya keluar darah, saya tonjok. Oke. Saya nggak tahu apa yang menguasai pikiran Anda sampai berlaku sadis kayak gitu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa nemu jawabannya. Dan kalau menyaksikan tayangan ini, mantan istri Anda bisa memaafkan. Oke. Kami akan ajak Mas Juki untuk ketemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Juki, terlahir tanggal 9 Agustus 1981. Dia memiliki sifat yang murah hati dan terkesan royal. Saya melihat dia telah memanfaatkan seseorang yang sangat mencintainya. Kini, perasaannya dipenuhi penyesalan yang tiada habisnya. Saya merasakan aura mistis yang berasal dari benda yang ia miliki. Kekuatan benda itu dapat menambah kesengsaraan di kehidupan Juki. Saya melihat adanya wajah yang hancur, roh gentayangan mengelilingi Juki.
saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk. Juki, tanggal 9 bulan 8 1981. Juki dulu waktu berumah tangga sering menyiksa istrinya, bahkan menyiksa ibu kandungnya sendiri. Iya, Mas. Dan sekarang justru mendapatkan banyak sekali kesialan. Iya. Semua usaha bahkan rumahnya pun harus dilepaskan karena diusir dari sang pemilik. Iya. Beberapa kali coba untuk punya rumah tangga, gagal berkali-kali. Iya. Makanya malam hari ini sebenarnya ingin minta maaf kepada sang mantan istri. Saya nggak tahu apa yang menguasai pikirannya, Roy. Sampai kayaknya menyiksa ibu sendiri. Lalu kemudian memukul istri sampai nonjok dan mata keluar darah. Itu pasti di luar kendali dari Mas Juki sendiri, tapi saya tidak mau menyalahkan makhluk halus sebagai alibi untuk atas perbuatannya Mas Juki sendiri. Ya, baik. Ya. Terutama ini pasti gara-gara ini dan itu. Pasti ada, tapi saya tidak mau membebankannya juga semuanya pada mereka, makhluk astral. Karena saya ngelihat perawakan Juki dan perasaan saya bilang, kamu ada kekasaran juga loh dalam rumah tangga ya. Iya, Mas. KDRT. Itu pure dari hati yang paling dalam. Itu dari dirinya sendiri. Kadang saya tuh nggak mau ya orang tuh kayak ngealibiin sesuatu dengan hal-hal yang Mistis. Tapi di sini ada mistisnya juga. Gara-gara itu Juki juga sekarang kok dikuasain oleh makhluk halus yang aneh ya. Oh, gara-gara itu. Jadi sebenarnya awalnya dari dirinya dia sendiri. Betul. Yang nggak bisa mengendalikan emosinya. Pada saat dia tidak terkendali, justru yang gaib itu malah menguasai diri dia. Iya betul. Mas Juki sendiri nih kayak seperti ada pegangan ya. Boleh ditunjukin nggak? Saya tuh ngelihat jimat ini kayak api, bisa membuat energi negatif semua penonton di sini. Massal, kesurupan massal, dan menakutkan sekali. Bawa jimatnya, Mas. Bawa, Mas, tapi di kru tadi. Di belakang, Iya. disimpan. Boleh dilihat gak? Ada yang megang. Boleh diambil. Ya, silakan diambil. Ya habis mikir dia nyiksa orang tuanya gitu, seorang ibunya disiksa juga. Ibu dan istrinya. Bagaimana dia mau dapat keberuntungan kalau dia nyiksa ibu? Betul. Yang luar biasa, ibunya walaupun disiksa masih menguatkan anaknya loh. Iya. Itulah hati seorang ibu yang menurut saya kasih ibu sepanjang masa ya. 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 Ini jimatnya dapat dari mana, Mas Juki? Dari orang pinter, Mas. Waktu itu tujuan punya ini untuk apa? Saya pengen dapat jodoh lagi, dapat perempuan lagi. Ya, dapat istri lagi. Maksudnya emang gila perempuan ya kamu ya? Tapi memang ya ini nggak menjamin saya, karena karma itu mungkin sudah ini tetap gagal, Mas. Saya susah gagal. Udah tahu gagal, tapi kenapa masih disimpan ya jimatnya? Pernah coba untuk dihilangkan, dikembaliin atau dibuang gitu? Belum. Karena setiap malam Jumat juga saya kasih makan juga. Saya Makannya berusaha. apa? Saya kasih minyak, Mas. Minyak khusus, minyak dari orang Dari pintar. orang yang sama, Iya, minyaknya, setiap malam Jumat. sampai sekarang. Iya. Saya gambarin di sini tuh kamu kayak iblis, tau gak sih? Manusia, tetapi punya kekejaman sendiri terhadap ibu kandung, menyiksa. Kalau kamu lihat dari jimat yang dia bawa ini, apa rasanya, Roy? Saya merasakan energi yang gak enak banget di perut saya dan kepala saya pusing.
Boleh dibuka nggak, Mas Juki? Jimatnya. Itu di duct tape, di lakban. Iya. Oh, pernah coba buka? Buka dong. Harus dibuka, saya ingin tahu. Saya nggak mau bantuin orang setengah-setengah. Buka, Mas Juki, kalau kamu berani. Sosoknya serem ya yang saya gambar. Ini kamu ngelihat ada di mana sosok ini, Roy? Ada di hatinya Juki. Jadi ketika ngelihat ini adalah proyeksi diri dia. Ini kayak semacam jin bukan sih? Iya sih, kayaknya kalau Gondorwo bukan begini kan biasanya kamu gambar. Ini jin ya? Iya. Terus sosoknya kayak matanya marah gitu. Iya. Sesuai hatinya Juki gitu. Juki bisa manggil makhluk tersebut ya. Datang kemari. Ya, Saya ingin tahu seberapa hebatnya kekuatan makhluk ini ya. Boleh dibuka, dilihat. Sebentar, Mas Juki itu menangis ya atas perbuatan kamu. iya mas, saya nyesel mas. Keluarin semua air matanya. Saya pengen sujud di istriku mas. Tambah sama ibuku. Di sini adalah meja kejujuran. Kalau ada istri kamu di sini, apa yang kamu ingin ucapkan? Saya minta maaf mas. Mau sujud di kakinya. Minta maaf sama keluarga. Sama abah, sama emak. Sampai saya nyakitin dia. Dia pergi gak tahu kemana sekarang. Saya mau tahu, waktu menyiksa istri sampai mukul dan matanya keluar darah, itu karena persoalan apa ya kalau kamu perlu tahu? Karena saya pengen pisah mas. Waktu itu saya bawa mobil sama selingkuhan saya ke rumah. Saya bilang kalau saya pengen cerai sama dia. Sedangkan posisi dia waktu baru pulang dari luar negeri mas. Uangnya saya habisin. Saya buat minum, saya buat Main perempuan. main perempuan ke diskotik kemana-mana. Waktu menyiksa ibu, itu karena masalah apa ya? Ya masalah itu karena ibu benar-benar marah. Saya justru balik marah, dia marah-marahin. Bahkan saya usir dari rumah. Ih, anak durhaka loh. Iya, Ya kan? dengarnya kesel banget Rena. Kalau kamu punya laki kayak gitu gimana? Apa yang kamu lakuin sebagai seorang perempuan? Saya tinggal aja mas. Tinggal aja ya. Walaupun dia udah sujud di kaki kamu. Enggak. Kalau laki-laki udah main kasar, kekerasan buat saya sih itu udah nggak perlu diteruskan lagi, nggak perlu dimaafkan, tapi saya udah nggak mau terusin lagi. Kalau Karena saya di kemudian hari pasti akan ada pasti, lagi. karena itu mungkin udah sifatnya dia ya. Betul. Dan setuju ulang ya? Iya, pasti. Pastilah. Apalagi seorang wanita dipukul loh. Bukannya istri aja, ini ibu. Ibunya loh. Ibu yang ngelahirin dia loh. Sakit loh rasanya. Dan ibunya masih sabar untuk ngadapin dia. Itu yang ngeliat gimana tuh komentar? Satu kampung mas. Satu kampung yang lihat. Sampai saya tuh udah gak mikir mau dilihat orang banyak. Mau apa, saya tetap berat sama milih selingkuhan saya. Selingkuhannya sekarang mana? Gak tahu kabarnya di mana juga sekarang mas. Demi selingkuhan, rela memukul Orang tua dan istri. dan istri. Apakah ini hukum karmanya? Dia sekarang jadi susah ya, kemana-mana Susah, Mas. rezeki seret istrinya Iya, yang lain pasti. lagi. Pasti seret semuanya. Mas Juki, ini jimatnya udah lama tapi dipegang. Udah. Ya, dan Roy ngeliat saat nggak tahu sekarang masih atau enggak, tapi yang jelas makhluk ini yang digambar sama Roy ini menguasai diri Mas Juki. Bisa dipanggil ya? Dia bisa panggil Roy. Bisa, saya yakin dia bisa. Marahnya aja kayak orang gila kalau misalnya lagi marah sama bininya. Apalagi cuma manggil makhluk ini temennya yang tidak kelihatan. Dia udah temenan sama makhluk ini ya. Iya,
Bersekutu? Worship. Gimana dong kalau misalnya saya minta kau panggil dan minta pertanggungjawaban makhluk ini, saya ajak komunikasi di sini. Gimana cara manggil ya, Mas Juki? Ya setiap malam Jumat, setiap saya kasih minyak, saya langsung sebut dia. Ya saya minta jodoh, saya minta apa yang saya pengen. Jodoh tuh datangnya dari yang di atas, yang ya Iya. Bukan dari manusia. bukan dari manusia, Bukan dari jimat. bukan Bukan dari dari jimat. Udah minta jodoh tapi perbuatannya banyak karma buruk. Gimana dong bisa dapat kehidupan lebih baik kalau nggak baik sama orang tua? Rezeki seret, ya nggak sih? Iya betul. Dan dia sekarang berubah matanya. Maksud saya gambarnya jadi kayak gini. Itu seperti darah gitu. Marah. Marah. Kalau marah kayak gitu, lihat deh mata Juki sekarang hari ini. Merah juga kan? Waktu ngegampar istrinya sampai berdarah di mulut juga ya. Iya mas. Pokoknya matanya tuh, saya waktu itu nggak mikir pecah apa enggak. Dia sempat mau ngelapor ke pihak kepolisian, tapi memang ada keluarga yang nahan juga waktu itu. Saya sudah nggak mikir dia mati ataupun hidup, saya nggak mikir ke situ lagi. Yang penting saya jalan sama selingkuhan saya. Kalian selingkuhannya kemana? Nggak ada. Udah pergi ninggalin dia. Iya. Saya ingin kau manggil kekuatan jin ini. Saya pengen tahu kekuatan jinnya sampai di mana. Silakan dipanggil. Saya minta penghuni sini datang bantu aku untuk mendapatkan apa yang aku mau, terutama wanita. Tolonglah. Tolong saya. Jelas gak gambar aku apa? Ini malam Jumat. Kamu udah saya kasih makan dan ganti saya minta tolong sama kamu. Itu mas manggilnya mas. Mana? Setiap malam Jumat saya manggil itu. Lo datang. Kalau dia mau masuk ke dalam badannya Mas Juki, Silakan aja. boleh ya, Roy? Boleh. Ini sosok bukan makhluk halus ya, Bay? Jin ya? Ini sosok jin Siluman atau jin? Semacam Jin? itu, jin. besar, seperti itu. Jelas banget ya makhluk halusnya seperti apa. Iya. Kalau udah jin yang nguasain manusia sih, jangankan orang tua ya. Anak pun bisa dibunuh kali. Betul, setuju. Iya. Coba panggil lagi, Mas. Coba panggil lagi deh. Belum, Mas. Jangan dilawan. Biar dia masuk. Allah, apaan tuh? Astagfirullahaladzim, apa itu? Lihat ya. Ada apa? Ada apa di sana? Ada belatung, Roy. Oke. Penonton tetap tenang ya. Ini mungkin perwujudan dari jin ini sudah mulai muncul. Dia nunjukin eksistensinya dengan Betul. cara ada belatung di sini. Betul sekali. Roy, dia kejang-kejang getar gini kenapa ya? Getar tangannya loh.
Suaranya juga berubah. Suaranya berubah jadi apa, baik? Jadi kayak berat, kayak Ini sosok yang saya gambar masuk loh ke badan dia. Iya, berarti yang saya gambar hari ini, dia langsung masuk ke Juki. dia bisa ngamuk di sini dong, Ron. Bisa. Tapi saya akan melawan dia. Tuh. Suruh Juki. Juki ini udah dikuasain makhluk ini, baik. Mau pergi kemanapun berada, gak bisa keluar. Dia bisa bangun gak ya? Dia bisa diajak komunikasi gak nih, Roy? Iya, saya mau ajak komunikasi dia. Tangannya kayak mau mencengkram apa ya, mau nyekek gitu. Saya minta papan Ouija board. Selamat malam. Kamu yang selama ini ikut sama Juki, sama orang ini. Kamu yang selama ini ikut orang ini. Duduk kamu sini. Kamu tuh yang ada di gambar kan? Saya akan angkat kamu untuk duduk di kursi. Ya, saya nggak ada niat untuk menyakiti. Oke? Ya, saya coba bantu untuk angkat. Hati Mas Boy. Ada masalah lain ya? Kita bersama-sama Juki dan makhluk halusnya yang Roy Kiyoshi hari ini saya ingin main. Kamu bantu nama dia. Dia bisa gerakin ini sendiri. Hei, jin yang ada di tubuh Juki. Mau lihat tuh. Lemesin semua yang ada di tubuh Juki. Tangan kamu deh.
M. M. Apa itu? M. A. M.A. Ma. T. M.A.T. M.A.T.I. Siapa? Kita buang. Tolong. Siapa yang dia mau mati? Siapa yang mati maksudnya, Ray? Tadi di antara kita bertiga, kita terancam untuk mati karena mengganggu ketenangan arwah apa makhluk halus jin itu di dalam tubuhnya Juki. Maksudnya dia ngancam kita gitu? Hah? Iya, Serem mati. banget, Mas. Pegang sendiri. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia bisa. Saya berasumsi ini kita bertiga terancam dengan adanya ini api dan pintu yang roboh, atau memang Mas Juki yang diincar untuk mati. MATI. Kenapa dia pengen salah satu dari kita mati? Kita mengganggu dia ngerasa terganggu. Nggak mau diusir. Dia nggak bisa diusir kecuali butuh satu tumbal. Saya bisa usir sementara, tapi dia akan datang lagi. Baik. Gimana caranya supaya dia pergi nggak balik-balik lagi ya, Roy? Dia minta tumbal nih, pasti. Dia ada satu jimat yang dia pegang belum kita ambil. Kalau jimat itu kita hancurin, pasti dia akan pergi selamanya. Jimat yang tadi Bukan kita yang udah itu. buka. Ada lagi. Ada lagi. Dia masih sembunyiin satu lagi. Coba di kantongnya kali, Mas. Keluar ya. Tanyain deh, mau apa di tubuh Juki? Kamu mau apa ada di badan anak ini? Kamu minta dia mati? Catur mati. Siapa yang kamu mau mati? Yang kamu mau dia mati siapa dia? Jinnya biasa terbuat dari api. Ada yang terbuat dari unsur tanah dan
Kenapa kamu dari tubuh sini? Kamu pengen darah kan? Darah. Rasakan darah. Keluar kamu. Tangannya udah nggak keras lagi nih. Udah enggak? Sudah keluar ya, Mas? Udah. Mas Yuki. Mas Juki bisa bangun. Mas Juki dengar saya. Mas Juki. Mas Juki. Mas Yuki. Nggak apa-apa, Mas. Minta air minum dong. Mas Yuki. Dia Dia udah bisa, masih bisa sadar nggak, dia Ran? sadar kok. Dia udah sadar. Mas Juki. Mas Juki. Mas Juki. Mas Juki. Mas Juki. Bisa dengar saya? Mas Yuki, yuk. Dia udah sadar nih. Ayo, Mas Yuki, udah Mas habis Yuki boleh terbakar bangun. tuh. Mas Juki bangun. Ini adalah tangisan penyesalan atas apa yang dia lakukan. Jadi dia nyesel. Maafin aku, Mak. Istriku. Aku tobat gak apa-apa, nyesel aku, Mak. Maafin aku, Mak. Keluarin Ya semuanya. Allah. Keluarin semuanya, Mas Juki. Teriakin semua. Maafin aku ya, Pak ya. Maafin aku, istriku. Dia tuh menyesal atas perbuatannya. Jadi dia bingung. Istrinya di mana sekarang? Dia minta maaf Ya, karena bener-bener nyesal. Bukan karena kehilangan semuanya karena sial. sebenarnya dia menyesal atas apa yang dilakuin gitu loh, KDRT, kekerasan, bentak-bentak mamanya, Aku tobat ya. bentak-bentak Maafin mamanya. aku, Mama. Aku salah, Ma. Ada salah satu cara sih untuk bisa minta maaf. Gimana? Dia bisa minta maaf ke kamera, lalu kemudian Dia ungkapin penyesalannya. dari situ dia bisa lega. Oke, Mas Juki. Mas Juki bisa dengar saya. Mas Juki boleh bangun ya. Bangun. Bangun. Kita dudukin dulu ya. Kamu hati-hati. Mas Juki silakan duduk. Jimatnya udah habis tuh kebakar. Ayo, kita bangun Mas Juki. Berdiri, Mas. Mas Yuki, Mas Yuki. Yuk, yuk. Kamu nangis? Kenapa? Maafin aku, Ma. Terharu karena dia benar-benar nyesel aja. Jadi Kamu ingat ya, Mom? Mama kamu kenapa? Mas, sudah Kamu kami sayang dulu. kamu kan?
Saya ingin Mas Juki, kamu buat pengakuan dosa pada istri kamu. Apapun yang telah kamu lakukan, selingkuh, mukulin, gamparin pipinya sampai ditonjok perutnya. Saya kasih kesempatan hari ini sebelum terlambat. Kita nggak pernah tahu loh kapan kita akan pergi. Iya, Jangan sampai menyesal. Kita udah pergi, belum sempat mohon maaf pada orang-orang yang kita cintai. Saya kasih kesempatan kamu hari ini, Juki, untuk kamu ngelakuin permohonan maaf. Oke, Mas Juki. Mas Juki punya kesempatan untuk minta maaf malam hari ini. Mudah-mudahan istrinya menyaksikan tayangan malam hari ini. Anda boleh turunin maskernya, sebutin nama istri. Nggak akan kita tampilkan wajahnya dan namanya nanti akan kita sensor. Nggak apa-apa mas, muka saya ditampilin nggak apa-apa mas. Silakan. Padahal dia mukanya mau ditampilin loh. Yang penting istriku tahu kalau aku benar-benar nyesal. Oke, silakan sebutkan namanya. Buat istriku Siti, Bapak minta maaf. Udah nyakitin kamu, udah nyiksa kamu. Sampai kamu sekarang di mana aku nggak tahu. Buat ibu, Mak. Saya minta maaf, sujud di kaki mama. Di kaki istriku aku sujud. Aku nyesel. Aku nyesel. Buat abah. Buat emak. Aku minta maaf udah nyakiti anak mbak. Aku minta maaf ya, Mak. Aku salah. Aku pengen mati aja, men, ya. Mama. Maafin aku, Mak. Mas Juki, kami semua di sini bisa merasain sih gimana menyesalnya Mas Juki. Mudah-mudahan malam hari ini istrinya dan ibunya menyaksikan tayangan ini ya Mas ya. Mudah-mudahan masih ada pintu maaf yang bisa dibuka untuk Mas Juki. Itu tadi makhluk jinnya ini sudah lama ya Roy. Mempengaruhi dia tuh udah lama. Jinnya. Sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Jin ini memang udah lama ngikutin Juki. Cuma ya karakter Juki memang menyebalkan sih. Suka mukulin dan saya ngerasain sekarang penyesalan yang sangat dalam. Saya berharap hari ini semoga beliau-beliau nonton. Karena sebuah penyesalan tuh nggak bisa balik lagi sih, baik. Iya, nggak bisa balik lagi ke zaman itu ya, ke masa itu. Penyesalan selalu datang belakangan. Saya tahu rasanya si Juki sih, karena kamu dipengaruhin juga dan nggak tahu sekarang mesti ngapain sih. Sekarang dia kehilangan semuanya. Kehilangan istrinya, kehilangan pekerjaan, Iya. kehilangan harta bendanya. Iya. Saya turut bersedia atas kejadian Juki ya. Tapi saya tidak bisa nolong waktu berputar kembali saya tidak bisa. Gimana supaya jin ini nggak datang lagi di frekuensi yang sama dengan Juki, Roy? Juki sekarang harus berbuat kebaikan sama yang berhubungan dengan nenek-nenek, mama-mama yang gak punya anak di panti jompo. Juki harus sering-sering ngelakuin kebaikan berhubungan dengan
panti jompo. Tahu nggak sih, panti jompo itu tempat orang-orang yang menurut saya bukan dibuang ya, tapi mereka anak-anaknya ada yang nggak sempat ngurusin, ada yang nggak punya keluarga, dan Juki harus ngelakuin itu biar nebus dosa kamu, supaya tebusan dosa ke ibu bisa luntur. Boleh dipakai lagi maskernya. Saya selalu ngerasa sedih kalau ngomongin ini. Orang tua, Iya. apalagi ngomongin orang tua. I feel sad. Gitu saya. Ya kalau Juki masih punya hati, kamu langsung datengin ibu kamu dan minta maaf. Cuci air kaki ibu kamu terus deh gitu kalau. Iya. Itu sih maksudnya. Saya pengen kamu balik jadi orang normal sih. Gitu. Kunjungin deh panti-panti jompo. Jimat-jimat itu udah dibakar ya. Udah. Kamu kenapa? Merasa sedih? Iya, ngeliat tadi dia benar-benar sangat nyesel gitu ya, apa yang dia lakukan sama istrinya, sama ibunya. Begitu tadi dia benar-benar kayak apalagi terutama ke ibunya ya kan. Saya pun jadi terharu gitu, karena biar bagaimanapun orang tua itu kan selalu ngedoain kita apapun itu ya kan. Saya nggak habis pikir aja dia bisa nyiksa orang tuanya itu, jalan pikirannya dia tuh kemana saat itu kan. Pas begitu dia sangat menyesal, saya pun ikut terharu. Karena saya sebagai anak pun sayang banget sama orang tua. Sayang banget. Sayang banget sama orang tua. Kalau waktu bisa stop dan berhenti, saya ingin terus lebih lama hidup dengan orang tua. Itu dia. Mas Juki masih ada kesempatan untuk bisa menemui ibu, minta maaf semuanya, merubah apa yang pernah dilakukan, bahagiakan ibu, bahagiakan mama ya. Lalu kemudian ke mertua Anda yang anaknya disiksa loh, anak perempuannya dipukulin, Tonjok perutnya, digampar. Tahu gak sih sedihnya kayak gimana? Masih sedih banget. masih ada kesempatan untuk minta maaf. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang mempengaruhi lagi pikirannya ya. Iya, Mas. Lagi baik-baik, tidur, tiba-tiba langsung digampar pipinya. Ya udah deh, Mas Juki. Tebus ya dengan ke panti jompo. Iya. Banyak nenek-nenek loh sama oma-oma yang menyedihkan. Harus ditolong. Iya. Iya. Kebaikan-kebaikan itu akan membuat Mas Juki punya frekuensi yang berbeda dengan jin ini. Iya. Supaya nggak pernah mempengaruhi lagi. Dan akhirnya bisa berpikir dengan logikanya yang benar. Iya, Mas. Terima kasih Mas Juki. Anda boleh meninggalkan studio dan mudah-mudahan cerita Mas Juki jadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Jangan dibawa minum tutupnya. Jangan mudah berulah jika tak ingin dihantui rasa bersalah. Gunakan intuisi sebelum melakukan perbuatan tidak terpuji dan hormatilah orang tuamu selagi ada. Dua partisipan di menembus mata batin malam hari ini adalah Onah dan Juki. Onah tadi begitu menyimpan dendam kepada laki-laki. Semua laki-laki dianggapnya sama dan bisa menyakitinya. Dan dia tidak segan-segan untuk menyakiti laki-laki bahkan yang sudah berkeluarga sekalipun. Lalu kemudian Juki, dia menyiksa istrinya dan juga menyiksa ibunya. Tapi malam hari ini menunjukkan penyesalannya dan minta maaf kepada ibu dan istrinya. Gimana tanggapan kamu, Roy? Untuk Mbak Onah ya, Mbak Onah dan Juki punya kesamaan sebenarnya. Onah itu dendamnya terhadap laki-laki, tapi kalau Juki dendamnya dan marahnya itu sama ibunya, istrinya dan sebagainya. Sama-sama dua-duanya menyeramkan dan menyedihkan. Tetapi Ona masih bisa dikendalikan lah. Tapi kalau Juki, surga itu ada di telapak kaki ibu.
Dan saya sangat menghormati ibu di seluruh dunia dan menghormati wanita. Makanya saya sedih sekali kenapa ada KDRT yang sangat memilukan. Sampai digampar, ditonjok, dan itu masih istrinya Sampai ya kabur. berdarah loh matanya. Sampai berdarah matanya. Menyeramkan banget. Nah, makanya Juki sangat menyedihkan karena dia belum sempat ketemu dengan dengan the real person. Ya udah, jadinya dia pasti sedih terus gitu. Tapi dua-duanya masih ada kesempatan untuk berubah jauh lebih baik, Roy. Pastinya dengan perbuatan baik kita pasti dapat yang lebih baik. Dengan perbuatan baik pasti kita akan dapat Ya, lebih semoga baik. ya. Itu. Ada yang mau disampaikan tanggapan mengenai Ona dan Juki? Ya sama aja sih tadi seperti Mas Roy. Roy ya. Dia sepertinya sama-sama merasa dendam aja sih ya. Jadi nggak bisa ngontrol diri karena ada jin yang ada di dirinya dia kan. Ya saya berharap sih terutama untuk Juki ya nggak terjadi lagi lah dia memukul orang tuanya, menyiksa wanita lah ya atau anaknya atau apapun itu. Saya berharap itu tidak terjadi lagi karena begitu saya dengar dia menyiksa orang tuanya aja saya langsung nggak kuat dengarnya, rasanya saya sebagai perempuan pengen nampar juga tadi tuh, tapi saya nahan. Pancing juga emosinya Pengen, sebagai karena sama perempuan. Iya, Bisa pengen banget. ngerasain gitu. Iya, saya rasa apa ya, lu laki-laki Iya. gila kali ya nyiksa perempuan tuh seperti itu. Harusnya laki-laki yang punya kekuatannya dipakai untuk menahan emosinya. Iya, tapi begitu dia benar-benar menyesal, saya pun ikut sedih gitu ya kan. Iya. Oh, ya ternyata dia benar-benar nyesal. Alhamdulillah mungkin dia Sudah terbuka ya. Iya. Artinya. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa meyakinkan dia untuk benar-benar ke depannya nggak bisa pernah lebih- melakukan hal iya, yang sama bisa lebih lagi. baik lagi. Bisa lebih baik. Iya. Terima kasih Lita Keisha telah hadir di Menembus Iya, Mata Batin. Sukses untuk semua karir dan rencana baiknya. Kasih. Roy Kiyoshi, terima Terima kasih kasih. Thank penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Thank you. Pemirsa, jika Anda menginginkan proses tanpa hambatan, majulah tanpa menyingkirkan, dan naiklah tanpa menjatuhkan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.